نبينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad wa ajil faraja sakhir makhraja. Bapak Ibu yang sangat berbahagia, kita bersyukur kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kita kali ini kita akan teruskan pelajaran irfan, pelajaran tasawuf kita yang sudah mulai memasuki halaman-halaman terakhir di buku yang kita baca selama ini, yaitu buku yang berjudul Mishkat Irfani. Mari kita masuk ke screen untuk melanjutkan pembahasan kita. Ini terakhir kita tanggal 13 Agustus, yaitu pada hari Sabtu yang lalu. Hari ini adalah tanggal 20 Agustus 2022. Dan kita berbicara pada pertemuan terakhir tentang dua gerak untuk memahami atau mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah. Yang pertama adalah pergerakan afaki, yaitu di alam semesta, di luar nafs, dan gerakan ataukah activity anfusi. Afaki anfusi. Afak adalah alam semesta di luar diri kita yang bisa dijangkau panca indera kita. Khariji, kalau biasa kita baca filsafat itu menggunakan istilah khariji, sedangkan anfusi adalah dalam diri kita yang ada di dalam jiwa kita. Anfus, nafs kita, dalam nafs kita. Jadi kalau yang pertama kita melihat keluar, yang kedua kita melihat ke dalam. Jadi untuk memahami atau mengenal Allah, ma'rifat kepada Allah, dua saja, dengan melihat alam semesta, melihat keluar, dan yang kedua adalah melihat ke dalam diri kita, anfus, nafs kita. Jadi inilah dua. Dan kita sudah sampaikan secara sepintas pada pertemuan yang lalu, bahwa kalau kita mengenal Allah melalui alam, itu akurasinya, tingkat kebenarannya lebih rendah. Apa sebabnya? Karena menggunakan alat yang bernama panca indera. Panca indera sendiri bukanlah alat untuk mengetahui secara sempurna. Jadi alat indera itu bukan alat yang sempurna, mengandung kekurangan-kekurangan. Mata kita, biasa kita sampaikan, yang jauh dilihatnya kecil, yang dekat dilihatnya besar. Kalau kita masukkan telunjuk ke dalam air, telunjuk kita terlihat bengkok. Kalau kita masukkan tongkat ke dalam air, terlihat oleh mata kita tongkat itu bengkok, padahal aslinya tidak bengkok. Kemudian panca indera kita bisa mengalami penurunan kemampuan. Mata bisa rabun, telinga tidak bisa tidak mendengar dengan baik, dan seterusnya. Jadi panca indera ini punya kekurangan-kekurangan. Belum lagi dengan yang ada di luar kita itu kan berubah terus-menerus. Tumbuh-tumbuhan berubah, hewan-hewan berubah, planet-planet juga berubah, alam semesta adalah berubah. Artinya berubah, yaitu bahwa apa yang kita lihat sekarang beda dengan yang kita lihat tadi, apalagi kemarin, apalagi tahun lalu. Jadi terjadi perubahan. Oleh sebab itulah tingkat kebenaran atau akurasi pengetahuan afaki itu lebih rendah daripada anfusi. Kalau anfusi artinya apa? Artinya tidak menggunakan perantara, tidak menggunakan jarak. Jadi dengan demikian, yang kedua inilah yang anfusi, yang memiliki tingkat kebenaran yang paling tinggi, yang paling meyakinkan. Terakhir kita sudah sampaikan bahwa pergerakan afaki adalah memikirkan, merenungkan dan memandang kepada benda-benda afaki, mawjud-mawjud di luar jiwa kita, di luar diri kita. Seperti ciptaan dan karya Tuhan di langit dan di bumi, apa saja yang kita lihat, burung-burung yang terbang, ikan-ikan yang berenang di laut. Kita menyaksikan ikan-ikan di laut itu kan berwarna-warni. Bagaimana kok bisa warnanya begitu sempurna, begitu indah? Kita lihat ulat bulu yang tadinya warnanya hitam, tiba-tiba menjadi kupu-kupu yang indah. Berbagai macam corak dan warna yang ada pada
sayap kupu-kupu begitu indahnya, melahirkan kombinasi warna yang sangat bagus. Padahal awalnya kan cuma sekedar ulat bulu yang hitam. Semuanya sama ulat bulu. Tapi begitu tumbuh menjadi kupu-kupu, tiba-tiba bisa terbang. Ya, jadi itu artinya apa? Itu pasti mencerminkan penciptanya. Kita sudah mengambil contoh misalnya penyu di lautan, kok bisa begitu ingin bertelur langsung mencari tepi pantai yang berpasir, naik di atas daratan yang kering, menggali, membuat lubang, terus kemudian bertelur, lalu kemudian ditinggalkan begitu setelah ditutup. Tapi hebatnya lagi anak-anak penyu itu dia disimpan di kedalaman sekitar 1 meter atau 70 cm, tapi begitu mereka semuanya menetas di dalam tanah, tidak ada cahaya. Kok bisa mereka larinya ke atas? Setelah menetas harusnya kan mati karena di dalam tanah, tidak bisa bernafas. Tapi ternyata bisa keluar dari dalam tanah, bergerak ke atas ke permukaan. Setelah sampai di permukaan, mereka mengambil jalan menuju ke laut, samudra. Luar biasa. Kenapa mereka tidak mengambil jalan ke daratan semakin menjauh dari lautan? Kenapa mereka justru pergi ke samudra? Ini caranya Allah mengajari kita bahwa makhluk-makhluk seperti penyu yang kecil pun juga mencari jalannya menuju kepada asalnya. Asalnya dari samudra, dan pada akhirnya mereka kembali kepada samudra lagi. Kalau penyu saja yang kecil, yang mungil itu menyadari bahwa dari samudra kembali kepada samudra, lalu banyak manusia kenapa tidak menyadari kalau dia itu dari samudra ilahi, harusnya kembali lagi kepada samudra ilahi. Sayang, seribu sayang, manusia banyak yang lebih jahil, lebih bodoh daripada penyu seperti itu. Kesimpulannya di alam semesta kita bisa menyaksikan, kita bisa memahami keindahan Tuhan, marifat kepada Tuhan. Tapi itu tadi menggunakan perantara panca indera kita. Nah, sedangkan yang kedua, jadi kita lihat di sini bahwa pergerakan afaki ini membuahkan keyakinan kepada Tuhan. Keyakinan akan asma dan perbuatannya. Membuahkan keyakinan kepada Tuhan maksudnya adalah kepada zatnya. Bahwa ada zatnya, asma dan perbuatannya. Maujud, efek itu pengaruh, efek, dan makhluk-makhluk ini membuktikan keberadaan. Jadi kita lihat makhluk-makhluk tadi. Membuktikan keberadaan pengadanya. Maksudnya pengada yang mengadakannya. Yang Maha Tunggal dan Maha Perkasa. Ini adalah gerak afaki, melihat alam semesta. Dan kita sudah lihat di dalam surat Fussilat ayat berapa? 53 atau 193 yang mengatakan bahwa sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyanu annahul haqqu mir rabbihim. Sampai jelas bagi mereka bahwa apa yang ada ini adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yatabayyana annahul haqqu, bahwasanya yang disampaikan Nabi, kenabian juga, insan kamil itu adalah kebenaran mir rabbihim, dari Tuhan mereka. Jadi itu sampai di situ pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk pada yang kedua, itu adapun pergerakan anfusi. Jadi afaki kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau kita melihat ayat contohnya misalnya inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab, itu adalah afaki namanya. Jadi ayat-ayat afaki itu yang mengajak kita merenungkan penciptaan alam semesta. Ya, di dalam Al-Quran juga menyuruh kita memperhatikan bahtera-bahtera di lautan. Itu semuanya adalah ayat-ayat afaki. Tuhan menyuruh memperhatikan kita bagaimana terciptanya manusia dalam perut ibunya bertingkat-tingkat, seperti dalam surat Al-Mu'minun. Itu namanya ayat afaki. Ayat afaki. Jadi artinya melalui itu kita bisa mengenal Allah. Kita bisa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an itu berkali-kali Tuhan berbicara tentang penciptaan manusia. Dan kalau penciptaan manusia itu tetap afaki namanya. Karena dimaksud penciptaan di situ adalah secara biologis. Ya, kita misalnya lihat dalam surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23.
Jadi kita baca dari ayat 12 ini, ya, dari ayat 12. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana. Dan sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia itu, min sulalatin min tin, dari saripati tanah. Sulala itu saripati tanah. Min sulalatin min tin, dari saripati yang terbuat dari tanah. Summa ja'alnahu, kemudian kami jadikan dia nutfah fi qararin makin. Kata nutfah di sini adalah bisa bermakna bermakna zigot. Nutfah itu adalah janin di dalam qararin makin, tempat yang kuat, misalnya dalam rahim. Kemudian summa khalaqnan nutfata 'alaqatan. Kemudian kami jadikan nutfah itu bergantung. Di sebelum bergantung dia berjumpa di suatu tempat namanya fi qararin makin. Ya, setelah itu berjumpa di sana, mereka bersama-sama berjalan berdua yang sudah bergabung ini, sperma dan ovum, kemudian masuk sama-sama berjalan menuju kepada rahim, alaqah, tempat bergantungnya mereka, seperti lintah yang bergantung pada betis manusia. Fakhalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian kami ciptakan alaqah yang bergantung tadi, keadaan diartikan dengan segumpal darah, mudghah, segumpal daging, maksudnya itu berkembang seakan-akan segumpal daging. Karena apa? Karena belum berbentuk kepala, belum keluar tangan, kaki, dan sebagainya. Seperti gumpalan daging saja. Lalu kemudian fakhalaqnal mudghata izaman. Lalu kemudian mulai muncul tonjolan-tonjolan, tulang-tulang, tangan, kaki, dan sebagainya. Fakasawnal izama lahman. Lalu kemudian sudah mulai kelihatan otot-ototnya, daging-daging yang menutupi tadi tulang-tulangnya, sudah terbentuk tangan dan sebagainya. Fakasawnal izama lahman. Lalu kemudian setelah terbentuk seperti manusia beneran, cuma namanya janin, namanya bayi dalam kandungan. Setelah itu kemudian summa ansya'nahu khalqan akhar. Kemudian berkembang menjadi makhluk yang baru, yaitu terkombinasi muncul kemampuan inteleknya. Muncul kemampuan inteleknya, begitu keluar dari perut ibunya, maka keinginannya untuk mengetahui sudah langsung terbentuk. Maka bayi lahir dalam keadaan menangis karena ingin mengetahui ini dunia seperti apa. Kok bisa beda dengan rahim tempat saya tadinya terbentuk. Begitu masuk ke bumi, dia menangis, ke dunia menangis, karena selalu ingin mengetahui, ini dunia seperti apa. Dia menangis, ingin sebetulnya disampaikan bahwa inilah dunia, dan segala nama-namanya. Makanya kita lihat tadinya, begitu bayi sudah mulai kering, sudah mulai bagus, maka mulai ada keinginan untuk mengetahui. Maka kita lihat dia mulai akrab dengan ibunya. Kenapa? Karena merasa ibunya itu bisa menjawab keingintahuannya. Summa ansya'nahu khalqan akhar. Kenapa khalqan akhar? Karena keingintahuannya sudah mulai berkembang. Berarti kan seperti pembahasan kita sebelumnya, manusia itu adalah hewan yang berpikir. Ya, jadi hewan yang berpikir, pikirannya begitu muncul, maka dia menjadi makhluk yang baru, yaitu benar-benar beda dengan hewan. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah yang merupakan pencipta yang terbaik. Ahsanul khaliqin, sebaik-baiknya pencipta. Begitulah jemaah sekalian. Jadi baru kemudian summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Tapi ingat, setelah itu kalian akan mati kembali, siapapun kita. Summa kemudian innakum, kalian semuanya, ba'da dzalik, setelah proses itu sampai hidup tadinya, lamnya taukid di sini benar-benar atau pasti, mayitun pasti mati lagi. Jadi summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian setelah itu kalian, setelah kehidupan dunia ini pasti akan mati. Siapapun kita, apapun derajat kita, pendidikan kita, harta kekayaan kita, pasti lamayitun, pasti akan menemui kematian. Summa innakum ba'da dzalika lamayitun. Nah, jadi ini artinya apa? Ini termasuk ayat-ayat afaki namanya. Kenapa? Walaupun berbicara tentang diri kita, tapi diri kita yang dibicarakan adalah secara biologi, secara jasmani, bukan nafs kita.
Jadi tetap dia menjadi ayat-ayat afaki namanya. Ya. Nah sekarang adapun pergerakan anfusi, kita sekarang masuk kepada anfus, nafs, adalah merujuk kepada nafs. Jadi merujuk kepada nafs. Jadi anfus ini bentuk jama dari nafs. Ya. Jadi ini adalah anfus, bentuk jamak daripada nafs ini. Kalau tunggal, satu, singular, nafs. Kalau dia plural, anfus. Jadi dalam Al-Quran itu bentuk pluralnya nafs itu ada dua, ada anfus, ada nufus. Jadi ada nufus, ada anfus. Tetapi mayoritasnya menggunakan kata anfus, jarang nufus. Ya. Jadi adapun pergerakan anfusi adalah merujuk kepada nafs dan mengenal Tuhan dari jalannya. Jalan apa nafs ini? Sebab nafs ditinjau dari segi keberadaan adalah tidak mandiri secara murni. Jadi nafs itu ditinjau dari segi keberadaan tidak mandiri secara murni. Dia tetap bergantung. Nah, pertanyaan bergantung kepada siapa itu si nafs? Ya. Kalau tadi misalnya kita lihat pohon, kita lihat secara zahir bergantung kepada tanah. Kan begitu. Pohon tanah, ya tanah. Kalau tidak ada tanah, tidak ada pohon. Tanah juga bergantung kepada apa? Misalnya air. Nah, tetapi kalau nafsu bergantung kepada siapa? Nah, jadi ketidakmandiriannya nafsu itu adalah menunjukkan bahwa dia ada tempat bergantung yang lain dan itu adalah Tuhan. Ya, jadi tidak mandiri secara murni dan mengetahui wujud mandiri yang menjadi penegaknya tidak bisa dipisahkan darinya. Jadi ingat, mengetahui wujud mandiri yang menjadi penyebab adanya nafs, tegaknya nafs, itu tidak bisa dipisahkan dari nafs. Jadi nafs dan tempat berpijaknya, nafs dan tempat bergantungnya, nafs dan penyebab nafs itu ada, tidak bisa dipisahkan darinya. Itu nafs. Nah, makanya jemaah sekalian kita coba menganalisis kembali surat Al-A'raf ayat 172. Ini juga sering dikutip oleh ikhwan kita Pak Nur dari Singapura. Jadi kita sekarang coba menganalisis lebih dalam surat Al-A'raf ayat 172. Jadi kita mulai dari Al-A'raf 172 ini ya. Surat Al-A'raf surat 7 ayatnya 172 ini ya. Mari kita perhatikan satu persatu Pak Bu sekalian, karena ini adalah berkaitan dengan gerak atau activity anfus, nafs ya. Allah berfirman wa'id, dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika akhadha rabbuka, Tuhanmu mengambil. Akhadha, Tuhanmu mengambil min bani Adam, dari anak-anak keturunan Adam. Min zuhurihim, dari zuhur mereka. Dari zuhur itu artinya dari zohirnya. Zuhur itu kan zohir, dari punggung. Tempat kita beritu zuhur. Tapi zuhur bisa bermakna zohir. Makanya kan waktu siang itu kan namanya zuhur. Ingat, waktu siang itu namanya zuhur. Kenapa? Karena itu kan matahari pas di atas, kayak di punggung. Matahari juga karena dia di atas, hampir tidak, benda-benda tidak punya cahaya. Tidak punya bayangan. Jadi kalau matahari pas di atas kita, kan kita itu boleh dikata tidak punya bayangan. Kenapa? Karena matahari pas di atas kita. Karena tidak punya bayangan, berarti sesuatu itu tampak dengan jelas. Tidak terkacaukan oleh bayangannya. Namanya zuhur. Zohir. Jelas, terang benderang. Jadi, min bani Adam min zuhurihim. Zurriyatahum, keturunan mereka. Jadi kita sampai di sini sudah jelas. Zurriyatahum, keturunan mereka. Zuriat. Nah, pada saat diambil manusia itu keturunannya dari zuhurnya, dari zohirnya, wa ashhadahum. Ya, walaupun itu kelihatannya zohir, yaitu tubuh jasmani, tetapi di dalamnya ada anfus. Jadi ada anfusnya. Jadi antara anfus dengan zuhur ini tidak bisa dipisahkan sebetulnya. Karena di dalam zuhur ini sudah ada anfusnya. Ya, jadi inilah bedanya zohirnya manusia. Kalau zahirnya benda-benda hanya zohir. Tapi kalau zahirnya manusia ada anfus di dalamnya nih. Min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum. Nah, kita lagi kata-kata ashhadahum.
Allah mengambil syahadat, persaksian. Ya, kita supaya bisa dicoret-coret kita bikin markup. Nah, ini. Jadi di sini kita lihat ada kata-kata asyhadahum. Asyhadahum. Terutama pada kata ini syahada. Pada 3 kata ini. Ya, ini dia. Ha, dal. Ini syahada kan? Penyaksian. Asyhada mengambil kesaksian. Tapi dari kata syahada. Ya. Jadi artinya apa? Bahwa apa yang ada pada nafs kita nanti itu menjadi syahada, menyaksikan. Ingat dari sini nanti muncul kata musyahada. Ya, musyahada itu artinya apa? Yang menyaksikan dan disaksikan itu tidak ada jarak. Syahidun wa masyhud. Yang menyaksikan dan masyhud yang disaksikan tidak ada jarak. Karena berada di tempat yang sama. Ingat tadi anfus itu tidak berdiri sendiri. Ya, dan dia juga tidak terpisah dengan tempat bergantungnya. Zat yang mengadakannya. Jadi dia bersama di sana. Jadi dan ingatlah wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum. Allah mengambil syahadat mereka. Terhadap apa ini? Anfus. Jadi syahada itu, musyahada itu terjadi pada anfus. Bukan terjadi pada afak. Ya. Bukan pada afaki tadi, tapi pada anfusi. Musyahada itu terjadi pada anfusihim. Jadi ini terjadi pada anfusi. Terutama tentu kita kasih tanda di sini pada nafs ini, karena anfus ini bentuk jamak, kata dasarnya adalah nun fa sim, nafs. Jadi pada nafs kita inilah kesaksian itu terjadi. Coba kita gabungkan ini. Asyhadahum ala anfusin. Jadi kesaksian itu terjadi pada anfus. Jadi artinya kalau kita ingin musyahadah bukan pada afaki, tetapi pada anfusi. Jadi musyahadah itu penyaksian itu terjadi adalah pada anfusi. Karena penyaksian itu terjadi pada anfusi dan Tuhan sendiri adalah hadir di sana, maka yang menyaksikan dan disaksikan sama. Wa syahidin wa masyhud itu sama. Yang menyaksikan syahid, wa masyhud dan disaksikan sama. Ketika menyaksikan dan disaksikan sama, kan berarti tidak ada jarak, tidak ada perantara namanya. Ya. Beda tadi antara kita yang mengetahui dengan alam kan beda. Matahari di luar sana, bintang-bintang di luar sana. Nah, sedangkan yang menyaksikan bintang dan planet-planet itu kan adalah mata kita. Mata juga tadi kita sampaikan bisa bermasalah. Bisa rabun, yang jauh dilihat dekat. Tongkat dimasukkan ke dalam air, mata melihatnya bengkok. Jadi mata melihat tongkat dalam air bengkok. Coba, itu penglihatan mata itu. Artinya berdasarkan penglihatan mata, tongkat dalam air itu bengkok. Padahal tidak ada bengkok-bengkoknya. Tetap saja lurus. Nah, lalu apa masalah? Itu menunjukkan bahwa panca indera kita itu punya handicap, punya kekurangan untuk menyaksikan, untuk musyahadah. Jadi tidak bisa panca indera melakukan musyahadah. Ya, karena dia sendiri, panca indera sendiri punya handicap, punya kekurangan, punya cacat. Ya. Nah, lalu mana yang tidak punya cacat? Anfus. Makanya syahadah terjadi pada nafs. Wa syahadahum ala anfusi. Jadi kesaksian itu terjadi pada anfus, nafs, bukan pada afaki. Nah, di dalam anfus inilah, coba kita lihat, Allah mengambil kesaksiannya pada nafs mereka. Nah, pertanyaan, di manakah Allah itu pada saat mengambil kesaksian? Coba Bapak sekalian. Di manakah Allah mempersaksikan dirinya kepada nafs pada saat dia berkata asyhadahum ala anfusihim? Jawabannya pada nafs itu sendiri juga. Ya, inilah disebut dengan man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Jadi wa asyhadahum ala anfusihim. Jadi Tuhan ada di sana, di mana? Di nafs. Karena nafs itu apa? Singgasananya, mahligainya. Ya. Itu adalah singgasananya. Nah, di sana dia bertanya kepada nafs. Artinya apa, jemaah sekalian? Ketika nafs itu adalah singgasananya Tuhan. Artinya Tuhan ada di sana dan mempersaksikan dirinya, ingat. Siapa yang dipersaksikan dirinya? Karena dia mengatakan alastu birabbikum.
Jadi ketika nafs itu adalah dia di sana dan dia mempersaksikan dirinya, artinya apa? Berarti yang mempersaksikan dan dipersaksikan sama. Ya. Antara syahid wa masyhud sama. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau ini kita bawa kepada orang awam tanpa penjelasan bisa salah paham. Inilah menyebabkan al-halaj dihukum. Karena al-halaj mengatakan bahwa anal haq, aku al-haq. Bagi yang belajar irfan, benar kata-kata al-halaj. Tapi bagi orang awam ini salah. Kenapa? Loh, al-halaj mengaku sebagai Tuhan. Kenapa? Dia mengatakan anal haq, aku adalah hak. Al-haq itu Allah. Nah, berarti dipatwalah al-halaj sebagai orang yang tersesat, lalu kemudian dibunuh. Nah, padahal berdasarkan ayat ini, ya, memang yang ada dalam nafs itu dia. Maka wasyadahum. Dia Allah, ini Allah mempersaksikan dirinya di dalam nafs. Ya. Di dalam nafs dia berkata kepada nafs, ya, ingat, di dalam nafs dia berkata kepada nafs, ya. Tuhan berkata kepada nafs di dalam nafs, berarti Tuhan berkata kepada dirinya, kurang lebih begitu. Apa katanya? Alastu birabbikum. Jadi ingat kata-kata tu-nya di sini aku, ya. Jadi ini adalah tu-nya di sini adalah aku, ya. Jadi ini adalah tu-nya. Tuh, ini dalam bahasa Arab artinya aku, ini aku. Ya, jadi aku ini adalah dhamir ana, ya, dalam bentuk fi'il madhi, lastu. Ya, kalau engkau lasta, perempuan lasti, kalian lastum, nah gitu. Tapi ini adalah tuh menunjukkan aku. Jadi alastu bukan ke aku, berkata kepada siapa? Kepada anfus. Ya. Jadi aku berkata kepada anfus. Iya. Nah, di mana ketua aku ini? Jadi anfus juga tadi. Asyhadahum ala anfusihim. Jadi bisa dikatakan aku mempersaksikan diriku di dalam dirimu. Aku mempersaksikan nafsku di dalam nafsmu. Wa asyhadahum ala anfusihim. Alastu bukan ke aku, bukan ke aku. Sekarang kemana Tuhan berkata alastu? Bukan ke aku, kepada anfus. Di manakah Tuhan pada saat itu? Ya di dalam anfus. Alastu birabbikum. Bukankah aku ini adalah Rabbmu? Alastu, ini pertanyaan, bukankah? Kenapa? Sebetulnya apakah bukan? Karena laisa ini dari kata laisa. Laisa itu bukan. Jadi bukankah aku? Jadi begitu. Bukankah aku? Atau apakah aku ini bukan Tuhanmu? Alastu birabbikum. Karena ini adalah pertanyaan. Hamzahnya ini hamzah pertanyaan. Ya. Alastu, bukankah aku Rabbikum, Tuhan kamu. Ya. Jadi siapa yang berkata bukankah aku Tuhan kamu? Tuhan. Di mana dia berkata? Di dalam nafs. Kepada siapa yang berkata? Kepada nafs. Ya. Kepada anfus. Nah, jadi jemaah sekalian, maka karena Rabb dia ada di sini, ya. Lalu kemudian berkata kepada dirinya sendiri, maka yang terjadi adalah penyaksian. Yaitu satunya antara syahid dan masyhud. Dari kata Rabb ini, jemaah sekalian, ya. Ini Rabb, ya. Yang merah Rabb, ya. Dari kata Rabb ini, ya, ini yang kita tekankan pada ra, ba, tasydid, Rabb, Tuhan. Bi ini tambahan, kum tambahan dhamir. Nah, lalu apa kata di dalam hadis yang sering dikutip dalam tasawuf itu? Man arafa nafsahu faqad arafa rabb. Nah, saya sudah ketemukan sumbernya itu hadisnya. Jadi hadis itu sebetulnya sejalan dengan Al-Quran. Jadi hadis itu mengatakan man arafa nafs, ini nafs, faqad arafa rabbah. Kenapa? Karena ketika mengatakan alastu, aku Tuhan, Rabb, alastu. Di mana dia berkata begitu? Di anfus. Kepada siapa berkata begitu? Kepada anfus. Jadi kalau anfus itu adalah dia, dan dia berkata kepada anfus, dia berkata kepada dirinya sendiri. Maka terjadilah musyahadah namanya. Inilah akurasi atau tingkat tinggi daripada ma'rifat melalui nafs. Ya. Jadi lahirlah kata-kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kenapa satu ini? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu sama ujungnya.
Dan apa kata si nafs, anfus? Pada saat Tuhan di dalam anfus berkata kepada anfus, alastu birabbikum? Qalu. Anfus mengatakan, bala. Anfus mengatakan, bala. Jadi dia mengatakan bala, benar. Artinya benar. Jadi kata bala ini adalah penyaksian. Jadi sebetulnya kenapa bala saja jawabannya? Karena pertanyaan negatif yang kedua adalah mengatakan betul. Artinya betul itu iya. Jadi kata-kata iya itu menunjukkan tidak adanya perbedaan antara yang bertanya dan yang ditanya. Maka kata-kata bala disusul dengan kata syahidna. Kami menyaksikannya. Jadi siapa kami di situ? Adalah anfus. Siapa yang mempersaksikan tadi itu? Tuhan Rabb. Di manakah dia melakukan itu? Anfus, ala anfusim. Nah, jadi qalu bala syahidna, kami menyaksikannya. Ya. Jadi jawabannya adalah syahidna. Ya. Dari kata syahada lagi tadi di sini ini adalah shin, kha, dal. Ini 3 ya. Sama ini. Syahada tadi. Kita kasih juga tanda begini ya. Syahidat. Bala syahidna, kami menyaksikan. Jadi jemaah sekalian, makrifat kepada Allah paling tinggi akurasinya itu atau paling yang tidak ada keraguan padanya adalah syahada. Dan syahada bukan terjadi antara mata dengan planet, antara mata dengan cacing, antara mata dengan ikan di laut, tetapi antara diri dengan diri. Antara diri dengan diri. Diri berkata kepada diri, berarti kan tidak ada jarak. Karena diri berkata kepada diri. Apa kata diri kepada diri? Alastu birabbikum. Diri berkata, bala benar. Syahidana, kami menyaksikan. Kami menyaksikan artinya apa? Kami sampai pada tingkat musyahadah. Nah, di sini kita lihat muncul kata musyahadah itu. Ya. Nah, sebaliknya, siapa yang ma'rifatnya kepada Allah tidak melalui nafsnya, ya hakikatnya adalah gafil ini, gafilin. Jadi munculnya kata-kata gafil di sini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang coba mengenal Allah tidak melalui nafsnya, dia akan lalai. Lalai artinya ada kesalahan. Jadi antaqulu yaumal qiyamati inna kunna hadza gafilin. Jadi siapa yang tidak mencapai derajat musyahadah, siapa yang tidak ma'rifat kepada Rabbnya melalui nafsnya, maka orang itu dianggap lalai, gafil. Inna kunna an hadza gafilin. Inna kunna an hadza gafilin. Nah, kalau begitu kita lihat di sini jemaah sekalian, lalu kita sudah mengerti apa yang dimaksud di dalam surat Al-Baqarah. Ini kan Al-Baqarah 172 tadi, 172. Nah, sekarang setelah kita lihat ini, pasti ingat tadi pembahasan kita di sini, kita akan lihat surat Al-Baqarah, surat Al-Araf, surat Al-Araf ayat 172. Nah, sekarang kita coba lihat surat Al-Araf ayat 179. Ya, kita buka di sini nih. Kita buka di sini ya. Surat Al-Araf tadi surat 7 ayatnya 179. Ya. Nah, ini kan tadi di sini nih tadi nih ya. Nah, jadi ini adalah satu, ini adalah 179. Ini tadi di sini adalah 172. Jadi ulangi lagi ini yang saya lihat kursor saya 172, ini adalah 179. Selisihnya cuma 7 ayat. Nah, tadi di sini dikatakan tadi kesaksian, musyahadah tadi kan. Ini adalah musyahadah, asyhaduhum ala anfusihim bala syahidina, kita sudah bahas. Nah, sekarang apa yang terjadi di sini? Al-Araf 179. Nah, kita lihat. Walaqad dan sungguh zarakna kami akan memenuhi li jahannam, neraka jahanam, kathiran banyak. Jadi banyak isinya neraka jahanam. Dari mana? Minal jinni wal insi. Min dari al jinni, jin, wal insi, dan manusia. Kenapa mereka dimasukkan di neraka jahanam? Kita artikan neraka jahanam itu penderitaan. Kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka jahanam yang berisi penderitaan? Lahum, karena mereka punya
qulubun, kalbu. Nah, apa yang ada dalam kalbu itu? Nafs. La yafqahuna biha, tapi tidak digunakan untuk memahami. Yafqahuna, memahami. Biha. Nah, sekarang jemaah sekalian saudara, kepada siapa ini? Memahami apa sih sebetulnya? Ya. Jadi la yafqahuna biha, tidak mereka gunakan memahami biha dengan kalbu tersebut. Jadi kalbu tidak digunakan untuk memahami. Memahami apa? Memahami dia. Kalbu, nafs, memahami nafs. Ya. Walahum a'yunun, dan mereka punya mata. La yubsiruna biha. Tapi mereka tidak gunakan melihat. Biha. Nah, sekarang mata ini maksudnya apa? Sebetulnya kalau kita bandingkan tadi dengan surat Al-A'raf di sini, ya, itu adalah diri sendiri. Ya, karena dikatakan tadi alastu birabbikum qalu bala syahidna. Siapa yang tidak melakukan itu berarti termasuk kategori lalai. Nah, nanti kita di sini ketemu ada kata lalai lagi di sini. Ya. Kita teruskan dulu. Walahum adzan, punya kuping, telinga, la yasma'una biha. Tidak digunakan untuk mendengarkan bihanya. Mendengar keluar bisa, tetapi kita bicara sekarang nafs. Orang-orang yang seperti ini tadi, yang lahum qulubun la yafqahuna biha, yang lahum ayunun la yubsiruna biha, yang lahum adhanun la yasma'una biha. Apa kata Allah? Ulaika, mereka itulah yang punya kalbu tidak digunakan untuk memahami, punya mata tidak digunakan untuk melihat ke dalam, karena tadi absar, punya kuping tidak digunakan untuk mendengar suara hatinya. Apa kata Allah? Kal an'am, ulaika, mereka itu seperti al-an'am, hewan ternak. Ulaika, mereka seperti al-an'am, balhum adallu, bahkan mereka lebih sesat. Balhum, bahkan hum, mereka adallu, lebih sesat lagi. Dan ini terakhir apa? Wa ulaika humul ghafilun. Nah, mereka ini adalah lalai. Jadi tadi kenapa lalai kepada siapa? Lalai kepada dirinya. Ulaika humul ghafilun ini. Jadi ujung daripada ayat inilah yang menerangkan sebetulnya contoh yang di sini. Ya, yang mengatakan tadi bahwa ini inna kunna an hadza ghafilin. Jadi mereka mengatakan kami lalai. Nah, kami lalai dari apa tadinya? Dari melihat, menyaksikan Rabb-nya melalui nafsnya. Menyaksikan Rabb-nya melalui nafsnya. Karena Rabb-nya mendudukkan dirinya di dalam nafsnya. Nah, siapa yang tidak menyaksikan dia di dalam dirinya, maka pada dasarnya dia adalah ghafil. Dan ini juga yang dikatakan di dalam surat Al-A'raf ini. Ya, tadi mengatakan bahwa ulaika kal an'am bal hum adall, ulaika, mereka itulah humul ghafilun. Mereka lah orang yang lalai. Jadi dua kali ulaika di sini. Ulaika kal an'am, yang kedua ulaika humul ghafilun. Jadi penyebabnya orang menjadi hewan ternak apabila dia lalai. Lalai dari apa? Lalai dari ma'rifat kepada Rabb-nya melalui nafsnya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal nafsnya, maka berarti mengenal Rabb-nya. Karena Rabb itu meletakkan dirinya pada nafs kita. Siapa yang tidak melakukan seperti itu berarti ulaika humul ghafilun. Dia lalai, tidak memanfaatkan nafsnya untuk menyaksikan Rabb-nya. Ulaika humul ghafilun. Jadi jelas Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi kita sudah lihat bagaimana makna daripada surat Al-A'raf ini tadi. Ya, jadi kenapa ada kata-kata alastu birabbikum dari kata ala anfusihim. Anfus baru Rabb. Ya, anfus nafs, Rabb adalah Rabb. Dan kita kenal hadis man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ya. Kita kembali lagi ke sini. Jadi Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan mulai jelas ya. Ya. Supaya kita lebih benar-benar lebih banyak melihat ke dalam jiwa kita, nafs kita. Karena kita tidak akan pernah sampai kepada ma'rifat sejati kalau kita tidak melalui nafs kita. Adapun pergerakan anfusi adalah merujuk kepada nafs dan mengenal Tuhan dari jalannya. Sebab nafs
ditinjau dari keberadaan, dari segi keberadaan, maksudnya kehadirannya pada diri kita, tidak mandiri secara murni, maksudnya tidak pure berdiri sendiri, tidak independen. Dia dependent. Dia bukan independen tetapi dependent. Dia tergantung. Ya, kepada siapa? Kepada yang mengadakannya. Kepada, kalau istilahnya sini, yang menegakkannya. Jadi tidak mandiri secara murni dan mengetahui mewujudnya sendiri, yang menjadi penegaknya tidak bisa dipisahkan darinya. Kesimpulannya, untuk mencapai tujuan ini terdapat dua jalan, pergerakan afaki dan pergerakan anfusi. Jadi kita ini pergerakan afaki dan pergerakan anfusi. Jadi untuk mencapai derajat ma'rifat kepada Allah, dua geraknya, dua aktivitasnya, dua jalannya, jalan afaki dan jalan anfusi. Nah, baru apa penjelasannya di sini? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa pergerakan atau pendekatan anfusi atau jalan anfusi atau ma'rifat nafs adalah lebih utama dari pendekatan atau pergerakan afaki. Jadi perhatikan ya sekalian. Jadi gerak atau pendekatan approaching melalui anfusi, mendekati Allah maksudnya, ada atau ma'rifat nafs adalah lebih utama dari pergerakan nafs. Jadi namanya ma'rifat nafs karena man arafa nafs. Jadi gerakan anfusi atau kemarifat nafs adalah lebih utama daripada pergerakan afaki. Apa sebabnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi kita kasih dulu tanda di sini. Ini adalah jadi pergerakan anfusi atau marifat nafs adalah lebih utama dari aktivitas atau pergerakan afaki. Ya. Apa sebabnya ini pertanyaan? Apa sebabnya? Sebab pengetahuan terhadap maujud afaki, kita sebutkan dengan bahasa kita, sebab pengetahuan terhadap unsur-unsur langit, unsur-unsur afaki, unsur-unsur alam, anasir-anasir alam, ditinjau sebagai alamat dan efek Tuhan, hanya akan membuahkan ilmu husuli. Nah, jadi jemaah sekalian, ini ada ilmu husuli. Kita kenal di sini ilmu husuli. Ya. Ilmu husuli. Jadi hanya akan membuahkan ilmu husuli terhadap wujud Tuhan. Ya. Dan sifat-sifatnya. Jadi husuli terhadap wujud Tuhan dan sifat-sifatnya. Ilmu seperti ini hanya berhubungan dengan proposisi. Kalau husuli kan ada proposisinya. Subjek, predikat. Ya. Yang memiliki subjek dan predikat. Ini memiliki subjek dan predikat. Dan keduanya tidak lain hanyalah mafhum, pengertian dan komprehensi. Ya. Bukan ma'rifat. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah husuli. Jadi kita lihat di sini ada ilmu dua macam. Ya. Jadi kita bicara di sini mengenal Allah. Jadi ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah, ya, atau biasa disebut dengan ma'rifat. Kepada Allah. Ada dua macam. Yang pertama tadi adalah jalan afaki. Ya. Jalan afaki ini masalahnya dia melahirkan ilmu husuli. Ya, ini adalah ilmu husuli. Ilmu husuli. Apa itu ilmu husuli? Ingat hasil. Hasil daripada penginderaan, hasil daripada penalaran yang kita susun dalam bentuk proposisi. Ilmu husuli ini adalah tersusun dalam bentuk proposisi, qadiyah. Karena apa yang kita saksikan itu kan kita susun dalam bentuk proposisi. Yaitu proposisi itu artinya apa? Ada subjek dan predikatnya. Ya. Subjek dan predikat.
Dengan demikian subjek dan predikat ini proposisi hanya melahirkan namanya pengertian. Pengertian itu adalah disusun dalam bentuk seperti tadi, apa itu manusia? Manusia ialah hewan yang berpikir. Hewan itu adalah subjeknya, berpikir adalah predikatnya, begitu. Melahirkan seperti itu. Ya. Masa ya husuli hasil. Nah, jadi inilah kekurangannya. Kenapa? Karena hanya berbentuk proposisi, dan proposisi ini letaknya di mana? Di pikiran, bukan di dalam nafs kita, bukan pada unsur diri kita yang dengannya terjadi musyahadah. Bukan di situ tempatnya, tetapi tempatnya husul itu adalah di dalam penalaran. Begitu kita berbicara tentang penalaran, berbicara tentang premis-premis, berbicara tentang berbicara tentang subjek dan predikat, pelaku dan objek yang dikerjakan, fa'il dan maf'ulnya, dan seterusnya. Sampai di situ. Ya. Dan itu artinya apa? Gubahan dari pikiran. Ya. Gubahan daripada pikiran. Nah, sedangkan yang kedua, jalan anfusi. Tadi afaki, sekarang anfusi. Nah, kalau anfusi apa yang terjadi? Karena diri menyaksikan diri kan, anfus itu dari kata nafs. Dari ini adalah nafs, ya. Nafs menyaksikan nafs. Ya. Nah, jemaah sekalian, kalau nafs masih seakan-akan masih dua di sini. Nah, kita gambarkan seperti ini. Kalau kita gambarkan seperti ini adalah nafs kita. Nafs kita memiliki kesadaran. Siapa yang disadari? Dirinya sendiri. Jadi yang dia saksikan adalah dirinya sendiri ini. Yang dia saksikan adalah dirinya sendiri. Ya. Ya. Saksikan dirinya sendiri. Nah, tadi kita katakan bahwa Tuhan meletakkan dirinya di sini. Iya. Namanya Rob tadi, kita menggunakan kata Rob tadi. Ya, kata Rob, R. Ketika Rob meletakkan dirinya pada nafs, ya, lalu kemudian si nafs menyaksikan dirinya sendiri, siapa yang dilihat? Adalah Rob. Inilah yang sudah kan, man arafa nafsahu faqad arafa Rabbah. Jadi kalau siapa yang menyadari dirinya, maka yang disadari di sana adalah Robnya. Siapa yang mengenal dengan benar dirinya, dia mengenal dengan benar Robnya. Karena Rob itu di mana tempatnya coba? Bapak bisa bayangkan di mana coba? Kenapa kita bisa bicara Tuhan? Di langit? Enggak mungkin, masa Tuhan di langit? Ya. Jangankan Tuhan, Al-Quran saja diturunkan di langit bisa runtuh. Ya. Amanat yang ditawarkan saya kepada langit, bumi, dan gunung itu tidak sanggup mereka menolong. Bagaimana kalau Tuhan? Ya. Al-Quran dikatakan, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin nara'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah." Andai kata Quran ini diturunkan di atas bukit, kamu akan menyaksikan bukit itu hancur. Bagaimana pula dengan Tuhan? Ya. Jadi tidak mungkin Tuhan ditampung oleh alam. Kata para irfani, ahli irfan, Tuhan tidak mungkin ditampung oleh alam. Tuhan hanya bisa ditampung oleh jiwa manusia, nafs manusia. Jadi nafs manusia lah yang menampung Tuhan. Jadi kita bicara Tuhan karena kita bicara tentang diri kita sendiri. Ya. Kalau kita melihat keluar, kita hanya melihat ciptaannya, bukan dirinya. Ingat, kalau kita melihat luar, melihat ciptaannya, makhluknya. Lalu bagaimana cara melihat dirinya, nafsnya? Ya pada nafs kita. Ya. Jadi bagaimana cara melihat nafsnya? Pada nafs kita. Ya. Jadi lingkaran ini kita sebut dengan nafs insani. Ya. Nafs insani. Ya. Sekaligus bisa juga disebut sebagai nafs ilahi. Bisa tulis nafs ilahi juga. Ini juga, lingkaran ini juga. Maka nafs insani dan nafs ilahi menyatu, sehingga ketika insani menyaksikan dirinya, yang disaksikan adalah ilahi. Begitu. Ketika ilahi tadi membuat sumpah kepada manusia atas dirinya,
bersumpahnya kepada insani. Kenapa? Karena sama. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi inilah. Nah, yang melahirkan ini nafsan ini, anfus ini nanti melahirkan namanya ilmu huduri. Ini lahirlah nanti ilmu huduri di sini ya. Ilmu huduri. Ya, kata-kata ilmu huduri artinya hadir. Kalau ini tadi kata hasil, ilmu husuli hasil. Kalau yang huduri hadir, artinya apa? Ia menyaksikan dan yang disaksikan satu. Huduri artinya apa? Ia menyaksikan. Hadir pada yang disaksikan. Yang disaksikan juga hadir pada yang menyaksikan. Syahidin wa masyhud. Ya, jadi dia ada di sana. Nah, karena yang disaksikan hadir pada yang menyaksikan, huduri namanya. Ya. Nah, ketika huduri itu adalah menyatunya antara menyaksikan dan disaksikan, ya tidak mungkin terjadi kesalahan. Jadi tingkat akurasi kebenaran ma'rifat kepada Allah itu adalah justru jalan ilmu huduri. Inilah jalan ma'rifat sejati. Ya. Inilah jalan atau cara ma'rifat sejati. Ya. Makanya jemaah sekalian berbahagia, semakin sering orang melihat ke dalam dirinya, semakin mendalam. Kenapa? Karena begitu menyaksikan ke dalam dirinya, semakin dia menyaksikannya, baru terkagum-kagum. Kenapa yang disaksikan adalah rohnya. Siapa menyaksikan dirinya dan dilihat adalah dirinya, ego namanya, narsis nantinya. Ya, nanti kita akan lihat ayat-ayatnya di sini nih. Ya. Nah, di sini ada ayat, coba mana tadi? Nah, ini dia surat An-Nisa ayat 49 ini, surat An-Nisa surat 4. Surat An-Nisa surat 4 yang 49. Nah, coba lihat Allah berfirman seperti ini. Alam tara, apakah engkau belum melihat? Tara memperhatikan melihat. Ila kepada alladzina orang-orang yang yuzakku anfusahum, merasa suci dirinya sendiri. Jadi artinya apa? Merasa dirinya lah yang mensucikan dirinya. Yuzaku mensucikan, membersihkan sini. Yuzaku dari kata zakat. Yuzaku anfusahum. Apakah engkau telah melihat orang yang menganggap dirinya lah yang mensucikan dirinya? Nah, artinya apa? Itu keliru. Kenapa? Yang mensucikan diri kita itu adalah balillahu yuzaki. Tetapi Allah lah yang mensucikan. Kenapa? Karena Allah di sana. Jadi siapa yang melihat dirinya dan disaksikan adalah dirinya, justru dia durhaka namanya. Orang itu adalah orang yang egoistik, narsis, dan sebagainya. Lalu apa yang harusnya terjadi pada saat kita menyaksikan diri kita? Yang kita saksikan adalah Rabb Allah. Jadi bukan kita mensucikan diri kita. Menyebabkan diri kita suci karena yang maha suci ada di sana. Ulangi lagi, yang menyebabkan jiwa kita menjadi suci, nafs kita menjadi suci, karena yang maha suci ada di sana. Apabila kita tidak menyaksikan yang maha suci ada di sana, maka kita menganggap diri kita yang mensucikan diri kita sendiri, dan ini Tuhan keberatan. Apakah engkau belum perhatikan kesalahan orang yang mengatakan bahwa dirinya mensucikan dirinya? Ya, kita anggap itu salah. Karena yang benar apa? Allahu yuzaki. Allah yang mensucikan. Mayyasha. Wala yuzlamu fatila. Apabila saat kita menyaksikan diri kita, yang kita saksikan Allah Rabb, itulah yang disebut dengan terbebas dari kezaliman. Tapi siapa yang menyaksikan dirinya dan dia merasa dirinya mensucikan dirinya, dia zalim. Dia akan zalim. Jadi dengan melihat Allah lah yang ada di sana, balillahu yuzakki mayasya, barulah hilang kezaliman. Wala yuzlamuna fatila. Maka tidak ada kezaliman sama sekali pada dirinya sesedikit apapun juga. Inilah terjadi pada para nabi dan rasul. Wala yuzlamu, tak terzolimi sesedikit apapun juga. Maksudnya tidak terkena sifat zolim. Zolim itu adalah gelap sekecil apapun juga. Ketika tidak ada kegelapan sesedikit apapun pada jiwanya, berarti jiwanya secara utuh, secara keseluruhan adalah
terang cahaya, bukan zalim. Jadi Allah bertanya seperti ini. Alam tara ilal ladzina yazakuna anfusahum. Nah, inilah cuma sekali coba kita lihat beberapa ayat berkenaan dengan ini. Ya. Tentang anfus itu. Waqimus sholata, dan dirikanlah sholat. Wa'atuz zakata, tunaikanlah zakat. Nah, sampai di situ tidak ada masalah Bapak sekalian. Nah, kita akan bahas ini panjang. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Wa ma tuqaddimu li anfusikum. Dan apa saja yang kamu dahulukan, kamu serahkan, kamu kerjakan, tuqaddimu itu kamu kedepankan. Kamu persembahkan li untuk anfus nafsmu sendiri. Min khair dalam bentuk kebaikan ini yang dipersembahkan untuk kebaikan, apa artinya? Tajiduhu indallah. Kamu menyaksikan itu di sisi Allah, artinya apa? Ternyata yang kita saksikan Allah ini. Tajiduhu indallah. Jadi wa ma tuqaddimu, dan apa saja yang kamu kerjakan, yang kamu persembahkan untuk nafsmu dalam bentuk kebaikan tentunya, maka tajiduhu yang kamu temukan adalah Allah di sana. Kata indallah itu adalah di situ. Nafs kita itu adalah di sisi Allah. Kenapa? Allah di sana, Rabb di sana. Ya. Makanya dikatakan karena Allah bersama dengan kita di sana, innallaha, sungguhnya Allah bima ta'malun, terhadap apa saja kalian kerjakan. Dari mana perbuatan itu? Munculnya dari nafs. Karena Tuhan Rabb ada di sana, maka dia mengetahui. Innallaha bima ta'maluna, yang kalian amalkan kerjakan, basir. Dia lihat, ini basir. Ya, jadi jelas sekali ayat ini menjelaskan dengan bagus bahwa apa saja ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, jadi tidak boleh dilamatkan kepada Allah kalau buruk, harus min khairin, maka pada dasarnya tajidu, kamu menemukan itu adalah Allah, di sisi Allah, yaitu pada diri kita. Ini masih surat Al-Baqarah ini, ayat 223. Ingat jelas sekalian, ini ayat-ayat seperti ini kan ada makna zahirnya, tapi ada makna batinnya. Ya. Allah berfirman, nisa'ukum harsul lakum. Ini makna zahirnya ya, istri kita adalah ladang. Karena nanti kita punya keturunan melalui istri kita. Jadi istri itu ibarat ladang. Di sana nanti tumbuh anak keturunan kita. Jadi nisa'ukum harsul lakum. Fa'tu harsakum annasyitum. Maka kalian kapan saja mau punya keturunan lagi, maka datangi istri kalian. Kalau ingin punya keturunan ya melalui istrinya. Tetapi jelaskan kita ingin lebih luas dari ini. Karena tadi ini muncul lagi di sini waqaddimu li anfusikum di sini. Nah, kita lebih luas. Bapak sekalian, ya ini kita coba melampaui zahirnya. Apa itu nisa'ukum? Kalau zahirnya apa? Istri. Tapi kalau batinnya apa? Jiwa. Loh, kok bisa? Ingat, nafs kita itu adalah wanita. Nafs kita itu wanita, Pak Bu sekalian. Loh, kok bisa? Ya, cobalah kita lihat di sini, ya, bahwa nafs kita itu adalah wanita. Kita lihat di sini, Mas sekalian. Ya. Kita buka surat An-Nisa, ayat 1. Nah. Ya ayyuhan nasu, wahai manusia, ittaqu, bertakwalah rabbakum, kepada Tuhan kalian. Alladzi, yang khalaqakum, telah menciptakan kalian. Min, dari nafs. Dari nufus tadi, anfus. Wahidah, satu. Jadi semuanya sama, satu. Jadi nafs itu cuma satu. Loh, kalau nafsu cuma satu, berarti nafsnya Tuhan, kan Tuhan cuma satu. Ya. Kalau nafs dua, benar, tetapi nafs satu. Dan Allah katakan kata ba'ala nafsi rahmah. Jadi nafs itu cuma satu. Jadi nafs yang satu, nafsnya Tuhan. Min nafsi wahidatin. Wa khalaqa, lalu dia menciptakan minha. Nah, perhatikan ya sekalian, minha. Ini kata ganti perempuan kan? Ya. Haknya ini perhatian kursor saya, haknya ini adalah domir kata ganti dari apa? Dari nafs. Jadi min nafsin wahidatin wa khalaqa, dia menciptakan min, dari nafs, hak. Wa khalaqa min nafsin, nah begitu.
Wa khalaqa min nafsin. Dan dia menciptakan dari nafs itu, ya. Wa khalaqa minan nafs, ya. Dan dia menciptakan dari nafs ini zauja, pasangannya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, hak di sini apa? Menunjukkan kan perempuan. Hak itu kata ganti perempuan, dhamir perempuan. Ya, namanya adalah dhamir muannas. Ini adalah hak. Jadi siapa yang nafsu? Nafs. Berarti nafs itu kan perempuan. Nah, ulangi lagi, nafs itu apa? Perempuan. Nah, kalau dikatakan di sini tadi, mana tadi? Ya. Tadi di sini nih, mana tadi kita buka tuh? Ini. Kalau dikatakan di sini, nisa'ukum harsul lakum. Nah, siapa tadi nisa'ukum? Nafs kalian itu adalah ladang bagi kalian. Ya, jadi nafs kalian itu ladang bagi kalian. Karena Pak, semua kita baik laki perempuan sama, nafsnya itu wanita. Jadi nafs kalian, wanita-wanita kalian, nafs kalian itu adalah harsul lakum. Ladang untuk kalian. Ladang itu tempat yang tadinya tidak ada tumbuh menjadi tumbuh. Yang tadinya kita tidak menyaksikan Allah dengan kembali ke sana, menyaksikan Allah di sana. Harsul lakum. Fa'tu harsakum. Maka hendaklah kalian datang kepada ladang tersebut. Wanita kalian, jiwa kalian. Karena tadi katakan, nafs adalah ladangmu. Berarti siapa ladang situ? Nafs. Jadi hendaklah mendatangi nafs kalian. Karena tadi kenapa? Karena banyak orang yang susah mendatangi nafsnya. Yang didatangi alam semesta. Ya. Alam semestanya didatangi bukan untuk mengenal Allah, tetapi untuk belajar sains. Nah, jadi di sini katakan fa'tu harsakum. Maka datangilah harsa kalian, itu nisa, jiwa kalian, nafs kalian. Anasyid, kapan saja kamu mau. Kenapa? Karena dia selalu ada di sana. Jadi fa'tu harsakum anasyitum. Datangilah nafs kalian itu. Maksudnya kembalilah kepada diri kalian seperti perintah Tuhan, wa fi anfusikum afala tubsirun. Maka cobalah tengok, lihat ke dalam nafs kalian. Karena nafs kalian itu adalah ladang. Kenapa ladang? Karena Tuhan adalah perbendaharaan. Jadi kalau kita memahami mengenal Tuhan melalui diri kita mengenal seluruh hal-hal, seluruh realitas, seluruh reality kita saksikan, kita ketahui. Itulah sebabnya para nabi dan rasul mengetahui seluruh rahasia-rahasia. Kenapa? Karena dia mengenal Allah yang ada pada dirinya, sedangkan Allah adalah kanzun, ya, dalam perbendaharaan. Kuntu kanzan makhfiyan, kata Tuhan. Sebelum Allah ciptakan kita dan alam, dia adalah kanzan makhfiyah. Nah, setelah kita diciptakan kan bukan makhfiyah lagi, tetapi kanzan zohiran. Di mana zohirnya? Di dalam nafsu kita, diri kita. Di fa'tu harsakum. Kapan saja. Kenapa Tuhan selalu hadir di sana? Anasyitum. Wa qaddimu li anfusikum. Dan selalu persembahkan kebaikan untuk dirimu sendiri. Qaddimu, kata qaddimu juga maksudnya dahulukan. Maksudnya selalulah maju ke dalam dirimu. Jadi kalau bahasa Arab itu Pak sekalian, Bapak misalnya agak di belakang, ya saya katakan takadam, maksudnya maju. Ya, qaddimu itu artinya maju, dahulukan. Maju. Jadi artinya apa? Selalulah menjadikan nafsu itu terdahulu. Jangan mendahulukan benda-benda, jangan mendahulukan langit, jangan mendahulukan bintang-bintang, jangan mendahulukan matahari dan rembulan, tapi dahulukanlah diri kalian. Ya, jadi artinya apa? Allah mengatakan dalam dua tadi pendekatan afaki dan anfusi, dahulukan anfusi. Qaddimu li anfusikum. Jadi digunakan pendekatan anfusi. Wa qaddimu li anfusikum. Dahulukan pendekatan anfusi, jalan anfusi. Sanurihim ayatna fil afaki wa fi anfusik. Gunakan anfusi. Wattaqullah. Nah, dahulukan diri kalian bertakwa kepada Allah. Apa artinya bertakwa kepada Allah? Karena Allah itu ada pada diri kalian. Dahulukan diri kalian karena dalam diri kalian ada Allah. Takwa itu artinya apa? Memuliakan, menghormati, takut. Wa'lamu, dan ketahuilah annakum, bahwa kalian melalui nafs kalian mulaquhu, menjumpai dia. Ini perhatikan ya Mas kalian. Jadi wa'lamu, dan ketahuilah, ini lamu itu ketahuilah kalian semuanya, annakum, bahwa kalian semuanya melalui anfus kalian itu tadinya mulaquhu, menjumpai dia, ini menemui dia. Jadi kalau kita ingin menemui dia di sini, makanya kita katakan ayat ini tidak murni hanya berbicara tentang perempuan dan suaminya, bukan.
Ada makna mendalamnya. Kenapa? Dari sini kita lihat. Kok tiba-tiba wa'lamu annakum mulaku. Ketahuilah kamu pasti menjumpai dia. Sementara ini bicara tentang wanita. Kalau misalnya hanya bicara wanita. Maka ini bicara tentang jiwa kita. Melalui jiwa kita bisa menjumpai dia. Ya, mulaku. Jadi kalau ingin liqa dengan Allah, di mana tempatnya? Jelas sekali dalam diri. Jadi siapa saja yang ingin liqa Allah, berjumpa dengan Allah, liqa, menyatu dengan Allah, ya dengan dirinya. Karena wa'lamu annakum, kalian itu mulaku melalui anfus ya. Pakai gambar-gambar ini. Jadi wa'lamu, ketahuilah, ini kita berikan penekanan. Wa'lamu, ketahuilah annahu, kalian mulaku, mengenal dia. Mulakuhu. Nah, ini penekanannya pada hu-nya ini Allah. Hu ini adalah Allah. Ini hu-nya adalah Allah ya. Ini hu ini adalah Allah. Ya. Hu-nya Allah. Kamu akan menjumpai Allah. Di manakah kita menjumpai Allah? Pada anfus. Pada li anfusikum. Kamu akan menjumpai dia di sini nih. Ya. Jadi kita menjumpai Allah di sini. Ya. Kita menjumpai Allah di sini melalui ini. Ya. Kita menjumpai Allah melalui ini. Ya. Kamu akan menjumpai Allah di mana? Di anfusikum. Wa'lamu annakum mulaquhu. Ya. Kamu hanya akan bisa menjumpai Allah melalui dirimu atau di dalam dirimu. Makanya wabasyiril mu'minin, maka gembirakan orang mukmin, karena orang beriman itulah yang merindukan Allah. Nah, sementara orang mukmin merindukan Allah itu ternyata Allah bukan di langit sana, bukan di mana-mana, tetapi dia dalam nafs kita. Li anfusikum. Maka dikatakan waqaddimu li anfusikum. Dahulukanlah dirimu sendiri daripada yang lain. Karena mendahulukan diri kamu, hakikatnya mendahulukan Allah. Kenapa? Mulaku, kamu menjumpai Allah dalam dirimu. Jadi begitu kita lihat diri kita, yang kita lihat Allah. Begitu kita menyatu dengan diri kita, kita menyatu dengan Allah. Mulaku itu menyatu, menemui. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, saya kira inilah penjelasan kita. Masih banyak sebetulnya ayatnya, tetapi karena waktu kita terbatas, ya ini hanyalah segelintir ayat saja. Segelintir ayat berbicara tentang betapa menyatunya itu Allah dengan diri kita sendiri. Ya. Beberapa ayat kita sudah sampaikan. Ayat yang terkenal tadi adalah surat Al-A'raf, alastu birabbikum itu. Kemudian hadis yang sangat terkenal, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Semuanya sudah sejalan. Sudah satu pemahaman ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ayat-ayat ini bisa memberikan pengertian kepada kita. Kita tutup kembali dengan di sini ya. Jadi kita teruskan ini. Jadi sebab pengetahuan terhadap maujud-maujud afaki ditinjau dari segi sebagai alamat dan efektor hanya akan membuahkan ilmu husuli tadi kalau afaki. Ya. Ilmu seperti ini hanya berhubungan dengan proposisi qadiyah, yaitu kita bicara subjek dan predikat, ya. Nah, oleh sebab itulah, adapun ma'rifat nafs, natijahnya adalah ma'rifat hakiki. Nah, ini dia Pak sekalian. Jadi adapun ma'rifat nafs, natijahnya adalah ma'rifat hakiki. Natijahnya maksudnya conclusion. Apa itu kesimpulannya? Jadi ma'rifat nafs itu ujung-ujungnya, ekor-ekornya, hasilnya, resultnya adalah ma'rifat hakiki. Jadi ma'rifat nafs, ma'rifat hakiki. Berarti ma'rifat afaki bukan ma'rifat hakiki. Kenapa? Menggunakan ilmu usuli, sedangkan ini menggunakan ilmu huduri. Ya. Sebab seseorang yang ingin memusatkan perhatiannya kepada Tuhan dan meninggalkan setiap apa yang menjadi penghalang kepada Tuhan, mesti menyibukkan diri terhadap ma'rifat nafs. Sampai menyaksikan tadi musyahadah, dengan jalan musyahadah bahwa nafsnya secara zat butuh kepada Tuhannya. Barang siapa mencapai makam seperti ini akan menyaksikan dirinya tidak terpisahkan dari menyaksikan penegaknya itu Tuhannya, yaitu Tuhan.
Ya, jadi Bapak sekalian inilah kesimpulannya ini. Ya. Jadi barang siapa mencapai makam seperti ini, berarti akan menyaksikan dirinya tidak terpisahkan dari menyaksikan penegaknya itu Allah, yakni Tuhan. Ya. Dengan demikian ia akan mengenal Tuhan dengan ma'rifat badihi. Badi itu aksiomatik, tanpa perantaraan. Badihi, jelas. Ya. Nah, jadi Bapak sekalian inilah saya kira pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, terutama Al-Fakir yang masih belajar juga ini. Mudah-mudahan Allah SWT benar-benar memperlihatkan dirinya di dalam jiwa-jiwa kita. Karena kita merindukan Dia, dan kerinduan kita tidak perlu dibawa kemana-mana, karena ternyata Dia menghadirkan dirinya di dalam mahligai jiwa kita. Maka merugilah orang yang tidak mengenal Dia melalui nafsnya. Karena ternyata di dalam nafs kita, Dia yang ada di sana. Terima kasih banyak Bapak sekalian yang mau bertanya, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim, alhamdulillah. Labbaik ya Husain, labbaik ya Husain, labbaik ya Husain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad ajil. Ustaz, kalau kita kembali pada ayat 5556, fabi ayyi ala'i rabbikum tukazziban, fihinna qasiratul, dan seterusnya sampai ila akhir ayat, maka kedekatan fokus kita pada Allah yang Ustaz kupaskan dalam tafsir itu, bolehkah saya tafsirkan cara peribadi syurga hakiki itu adalah Allah sendiri? Because Allah adalah pencipta keindahan dan pencipta syurga itu sendiri, serta pencipta bidadari, serta apa-apa nikmat yang kita nikmati di dalam syurga di luar anfusi hakiki tadi. So kita masih dapat dalam syurga tadi hal-hal afiki, tapi nikmat sebenarnya ialah walaupun kita kat dunia ni sekali, telah ada syurga yang tak pernah pun kita dikeluarkan secara fitrah melalui ayat tadi dan kupasan Ustaz hari ini kalau saya cantumkan. Beri pencerahan Ustaz. Barakallahu fi azim. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita tulis di sini Allah. Ya. Nah, kita tulis di sini adalah nafs. Terus di sini bidadari. Ya. Nah, jemaah sekalian masih ingat tadi pembahasan kita surat Al-Baqarah bahwa istri-istri kalian atau wanita-wanita kalian adalah nafs kalian. Ya, bidadari kan biasa diistilahkan dengan perempuan. Nah, dengan demikian jemaah sekalian berbahagia, ya, sebetulnya ketika kita berbicara tentang nafs bidadari, ini bidadari kita bicara tentang surga ya, surga. Sebetulnya ini adalah satu Pak Bus sekalian, ya, terutama Pak Nur tadi, ini adalah satu kesatuan ini. Ya. Jadi jemaah sekalian satu kesatuan. Jadi surga itu terutama di dunia ini ada pada nafs kita. Ya. Ada pada nafs kita. Dan nafs kita tadinya kan itu perempuan, bidadari. Jadi bidadari kita itu adalah jiwa-jiwa kita sendiri. Surga itu adalah diri kita sendiri. Kenapa? Karena di sana dalam nafs kita yang ada adalah Allah. Allah itu adalah keindahan hakiki, surga itu adalah keindahan. Allah itu adalah kelembutan hakiki, kasih sayang hakiki, dan kasih sayang itu adalah sifat jamaliyah, sifat perempuan, bidadari. Itulah sifat nafs kita. Ya. Makanya nafs ini harus bersifat perempuan. Apa itu perempuan? Feminin, yaitu bersifat lembut. Ya, ini disampaikan di dalam Al-Quran. Nabi Muhammad itu adalah bersikap lemah lembut, seperti perempuan, seperti bidadari. Jadi bidadari itu adalah nafs kita, surga itu adalah nafs kita, karena di dalam nafs kita adalah Allah. Nah, apakah ada istilah lain yang lebih pantas selain daripada Allah? Misalnya surga, ya Allah. Bidadari, ya Allah itu sendiri. Ya. Ketika Allah hadir pada nafs kita, dia hadir sebagai bidadari. Kenapa? Nafs kita itu adalah jamaliyah. Coba kita lihat misalnya di sini Pak Bus sekalian, kita angkat di ayat ini. Ya. Kita lihat di sini. Surat Ali Imran. Ya.
Surat Ali Imran. Surat Ali Imran. Surat yang ketiga. Ayatnya 159. Nah, perhatikannya sekalian. Fabima rahmatin minallah. Siapa itu rahmat? Ya Nabi. Fabima rahmatin minallah. Linta kamu Muhammad bersikap. Karena Nabi itu adalah rahmat, dia bersikap lemah lembut. Linta. Linta itu adalah bersikap lemah lembut. Dari kata layyinun. Ya. Layyinun itu adalah lembut. Tak, karena ini adalah menjadi bentuk madhi untuk orang kedua, tak, menjadilah linta. Dari kata lain sebetulnya laina. Jadi fabima rahmatin minallah, disebabkan karena rahmat dari Allah Muhammad, linta kamu bersikap lemah lembut. Nah, lemah lembut itu kan adalah feminin. Ya, jadi yang namanya feminisme itu bukan hanya perempuan, tapi seluruh jiwa manusia harus feminin sebetulnya. Bersifat lemah lembut, lintalahu kau bersikap lemah lembut kepada mereka. Walau kunta, seandainya engkau, seandainya kunta engkau adalah fazan, keras. Fazan itu keras. Galidal qalb, hatinya kasar. Seandainya kamu keras, hatinya kasar, ya lanfadu min haulik, mereka lari dari sekitar kamu. Jadi jiwa Nabi itu artinya apa? Lembut. Dan tidak fazan, tidak keras. Apa itu kalau tidak keras? Ya seperti sutra. Ini kita bicarakan dalam surat Ar-Rahman. Sutra itu lembut. Ya. Jadi dia bersifat seperti sutra. Sutra ada macam. Ada sutra yang halus, ada sutra yang tipis. Sama-sama lembut. Ya. Faddan ghalidhal qalb. Kalau kau bersikap kasar, maka lan fadu min haulik. Orang lari dari sekitar kamu. Nah, jadi dengan demikian sebetulnya istilah-istilah ini satu hakikatnya, yaitu nafs, dia juga roh di sana, bidadari, dia ada di dalam nafs kita, sorga karena keindahan. Tidak ada keindahan yang lebih tinggi daripada keindahan Allah. Makanya Bapak sekalian, bagi kita yang belajar irfan, kalau orang belajar agama masih merindukan sorga, itu menunjukkan sebetulnya masih ada syirik kecil dalam dirinya. Syirik khafi, kenapa? Harusnya kan kita rindukan Allah. Kenapa mesti surga? Begitu kita merindukan Allah, yang ada adalah keindahan. Keindahan itu surga. Dan di manakah kita menjumpai Allah tadi? Mulakuhu tadi di dalam nafs kita tadi. Tuqaddimu li anfusikum. Ya, kamu akan temukan dia di sana. Mulakuhu, kamu akan tahu. Nah, ketika kita menemukan Allah pada nafs kita, dan itu adalah bidadari, itu adalah surga, surga itu adalah keindahan, dan wujud keindahan apa? Lemah lembut. Setiap orang melihat keindahan, kelemah lembutan. Di mana-mana kita menyaksikan keindahan itu pasti kelemah lembutan. Maka kalau orang stres, depresi biasanya menyaksikan yang seperti taman yang indah. Kenapa? Karena dengan begitu hatinya menjadi lembut sedikit demi sedikit. Nah, sifat lembut itulah yang kemudian kita sebut dengan bidadari. Ya. Makanya kemarin disartikan dengan hurun. Ya. Hurun itu artinya fleksibel, karena lembut, bidadari. Jadi sebetulnya yang dibicarakan adalah itu saja sebetulnya. Yang sebetulnya ada hanya dia saja. Tidak ada yang ada apapun selain daripada dia. Cuma karena dia itu tak terjangkau oleh kita dalam singgasananya, maka Tuhan dengan segala macam kearifannya menyimpan dirinya dalam diri kita. Maka man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan begitu mengenal Allah pada dirinya, dia merasakan keindahan. Begitu dia merasakan keindahan, hatinya menjadi perempuan asli, feminin sejati. Seperti itu Pak sekalian. Terima kasih Pak Nur atas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Salam Ustaz. Waalaikumsalam, silakan Pak. Ustaz, mohon berbicara tentang melihat Allah itu Ustaz. Pastinya bukan zat itu sendiri Ustaz. Ataupun sekadar melihat keindahannya, itulah Allah Ustaz. Afwan Ustaz. Ya, terima kasih banyak Pak. Kita sampaikan bahwa pasti melihat di sini bukan dengan panca indera, karena Tuhan tidak mampu dijangkau panca indera. Bukan Tuhan yang tidak bisa, tapi panca indera kita tidak mampu. Ingat, panca indera kita tidak mampu melihat Tuhan. Ya, ulangi, panca indera kita bukan Tuhan yang tidak mampu dilihat, tetapi panca indera kita tidak mampu melihat Tuhan.
Kita sampaikan sedikit sebelum kita jawab lagi pertanyaan Kamal. Panca indera kita itu sebetulnya hanya memiliki satu kemampuan masing-masing. Tidak bisa memiliki kemampuan lintas. Contohnya misalnya, suara, yaitu hanya kuping yang bisa menjangkaunya. Mata tidak bisa menjangkau suara, Bapak sekalian. Mata kita anggap hebat itu tidak bisa menjangkau suara. Jadi kalau ingin mengetahui suara indah, jangan pakai mata, pakai telinga, pakai kuping. Gitu. Kalau kita yang menyaksikan misalnya warna-warni, jangan pakai kuping, tapi pakai mata. Jadi masing-masing berbeda. Jadi artinya apa? Kalau suara saja mata tidak mampu, kalau warna-warni saja kuping tidak mampu, bagaimana bisa panca indera mampu menjangkau Tuhan? Ya, jawabannya tidak mungkin. Karena Tuhan jauh lebih indah dari warna-warni. Tuhan lebih indah dari suara indah dan suara merdu manapun yang kita dengarkan. Kalau suara merdu saja tidak mampu dijangkau oleh mata, bagaimana bisa mata menjangkau Tuhan? Kalau warna-warni saya tidak bisa dijangkau oleh kuping, maka bagaimana mungkin kuping menjangkau Allah? Maka kalau kita katakan melihat Allah, pasti maksudnya dengan diri kita. Melihat Allah melalui diri kita. Yaitu yang kita sebut tadi dengan musyahadah, menyaksikan. Jadi melihat Allah dengan musyahadah. Dan musyahadah Allah bukan melalui zatnya. Kita tidak mampu sampai kepada zatnya. Zatnya itu adalah hakikatnya segala hakikat, gaibnya segala gaib, dan dia adalah rahasia dari segala rahasia. Jadi kalau kita bicara zatnya Allah, dia adalah sirrul asrar, gaibul ghuyub, dia adalah hakikatul haqaik, hakikatnya segala hakikat. Hakikat al-haqaik, hakikatnya segala hakikat. Itulah zatnya Allah. Nah, bagaimana mungkin diri kita yang bukan hakikat segala hakikat mampu menjangkau hakikat segala hakikat? Bagaimana diri kita yang bukan rahasia dari segala rahasia menyaksikan rahasia dari segala rahasia? Bagaimana mungkin diri kita yang bukan gaibnya segala yang gaib menyaksikan gaibnya segala yang gaib? Tidak mungkin. Maka karena kasih sayang Allah, karena rahmatnya, karena rindunya untuk kita kenal, maka dia meletakkan dirinya pada nafs kita tadinya. Jadi kehadirannya pada nafs kita bukan kehadiran zatnya. Ya. Pernah kita sampaikan di sini bahwa kalau kita menyaksikan sesuatu pada cermin, itu aslinya bukan sesuatu, itu hanya bayangannya saja. Contohnya kita nonton televisi. Kalau kita menonton televisi, kita menyaksikan di sana seseorang, maka sebetulnya bukan orang itu yang ada di televisi. Ya. Televisi itu hanya bayangannya saja, gambarnya saja. Kalau orang yang ada di dalam television itu, maka berarti kita bisa menjahati orang itu melalui televisi. Misalnya orang yang muncul di televisi, kita getok kepalanya, dia akan kesakitan. Buktinya kalau kita getok kepalanya di televisi, yang terjadi televisi kita rusak. Nah, kenapa? Karena bukan orangnya di sana. Nah, kita menyaksikan cuma satu yang bernama misalnya Cristiano Ronaldo, pemain sepak bola itu. Tapi pada saat kita menyaksikan dia bertanding, maka sebanyak 1 miliar televisi, maka ada 1 miliar Ronaldo. Apa benar Ronaldo 1 miliar? Tidak. Aslinya Ronaldo cuma 1. Tapi kok bisa ditonton oleh 1 miliar televisi di seluruh dunia? Sama. Ya karena bayangannya. Begitulah juga dengan Allah. Zatnya Allah cuma 1. Tapi dia menghadirkan dirinya dalam tanda petik di dalam televisi setiap orang yang ada pada nafsnya. Jadi nafs kita itu adalah television, di mana kita bisa menyaksikan Allah, tapi bukan Allah. Dia, tapi bukan dia. Yang kita lihat di televisi, Ronaldo, tapi bukan Ronaldo. Kenapa? Ya benar-benar Ronaldo, tapi bukan Ronaldo. Kalau itu Ronaldo, bisa kita ketok kepalanya. Ternyata tidak. Jadi dia, tapi bukan dia. Seperti itu, Pak Kamal. Dan demikian, kalau kita sudah paham ini, jadi menyaksikan Allah itu atau melihat Allah itu bukan dengan panca indera, bahkan bukan dengan akal pikiran kita, karena akal pikiran kita tidak bisa menjangkau yang tunggal, murni. Akal pikiran kita selalu bekerja pada sesuatu yang tersusun minimal 2.
yaitu jins dan fasal, yaitu jenis atau golongan, genus, dan kemudian pembeda. Seperti misalnya hewan berpikir. Hewan adalah jenis, golongan, dan berpikir adalah fasal pembedanya. Jadi pikiran kita selalu bekerja untuk berpikir tentang manusia, kita pikirkan hewan yang berpikir. Ya. Kita berpikir tentang televisi, kita berbicara tentang alat komunikasi yang bisa melihat gambar, seperti itu. Kalau kita berpikir tentang radio, kita berbicara tentang alat komunikasi, tapi hanya mendengarkan suara saja, radio namanya. Nah, jadi cara nalar kita bekerja, cara rasio kita bekerja selalu minimal 2. Dari ketika sampai kepada Allah, yang Allah itu bukan genus, bukan jins, bukan jenis, dan dia tidak memiliki fasal, maka akal pikiran kita tidak sampai. Lalu kalau begitu bagaimana kita menyaksikan Tuhan kalau panca indera tidak sanggup, akal tidak sanggup? Musyahadah seperti tadi dalam surat surat ini tadi. Musyahadah di sini. Wasyhadahum ala anfusihim. Kita hanya bisa menyaksikan Allah dalam diri kita, namanya musyahadah. Qalu bala syahidna. Seperti itu Pak Kemal. Jadi bukan melihat dengan mata kepala, bukan dengan akal juga, tapi hadir. Apa artinya hadir? Ya tidak ada jarak, tidak ada pembicaraan lagi. Namanya musyahadah itu tidak ada pembicaraan. Karena setiap pembicaraan itu nalar. Setiap yang kita bicarakan itu nalar, terdiri daripada subjek, predikat, fa'il, dan fi'il. Ya, itu kalau pembicaraan. Nah, sedangkan Tuhan itu kan bukan subjek, bukan predikat. Tuhan bukan fa'il, bukan fi'il, bukan maf'ul. Ya. Lalu siapa? Dia. Huwa. Hu. Maka kita tidak ada pembicaraan. Ya. Ingat kata Allah, baru kemudian terakhir adalah hu. Itu juga hu, masih ada kata hu. Ya, tapi karena tidak bisa lagi kita tanpa isyarat, kita mengatakan hu. Ya. Seperti itu pertama. Ada lagi yang lain? Sekarang Ustaz. Afwan Pak Kemal. Di kolom chat tidak ada pertanyaan, Ustaz. Baik, Bapak sekalian, kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti kita akhiri sampai di sini. Insya Allah kita jumpa lagi pada hari Sabtu yang akan datang. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya,